Pak Haji Komar, tentu saya secara pribadi merekomendasikan Pak Haji untuk maju sebagai Bupati Belambangan. Seragamnya sebagai Sinto Gendeng. Bapak dari tadi memimbarakan sesuatu itu gambarnya ngaco. Ngaco lagi, dagang madu lagi segala. Iya, sorry. Bilang lu lah, yang bilang. Iya, yang madu hutan ada, Pak. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan, Om. Contoh. Bandung, Mbak. Bogor, Mbok. Cirebon, Enci. Margin error. Gak terasa sudah berpuluh-puluh episode konten gua. Kalau di sini kan baru kontennya Bang Jo. Di sini juga akan berpuluh-puluh gitu, Insya Allah. Iya. Dan seperti biasa kita ketemu di Margin Error. Luar biasa. Nah, kalau kemarin-kemarin kita hadirkan yang caleg-caleg dengan contohnya Vicky Siapa? Prasetyo, Vicky. gagah muda. betul. Ya kan? Kemudian ada Ada Denny. lagi siapa? Denny. Denny Cagur, Muda. gagah muda. Ada yang masih anak-anak juga? Iya. Ucok Baba. Gagah juga itu, Gagah masih juga. muda. Terus ada Bedu juga Ada muda. Bedu. Nah, Opi. Ya, Oh, lumayan lah. gitu lah. Uzur. kalau yang akan datang ini Nah. dia masuk kategori senior. Senior. Ini gue jadi kayak Reoni Tomtam ya. Iya, Rogi Tom Tam ya bener. Ingat ya Tomtam? Iya, Tom Tam Group. Lu ada nama grup namanya Tomtam. Tom Tam. Gue nonton udah dulu. nggak ada tuh. semua. Iya. Tinggal udah. dia doang yang hidup nih. Ya, kita panggil aja Abah Komar. Iya, ini ada ini apa nih? Kita harus tahu juga, Bang. Itu manggil, Bapak manggil siapa sih tadi, Pak? Abah Komar, Pak. Abah, Mas. loh, sebentar. Itu Pak. Ini Ini yang dipanggil Abah Komar. bukan kenapa jadi gurunya Wiro Sableng? Mas Abang bener. Pak, Ini, Pak. Maaf, Pak. Ya. Lihat Abah Komar nggak di sana? Tadi udah diundang Abah Komar. Nggak jelas. Bapak ada masalah? Bapak jualan ada masalah sama Abah Komar? Orang kan belum datang, saya nunggu juga nih. Iya. Jangan tunggu. Cari. Di sini yang banyak setannya, Pak, diusir aja, Pak. Sini saya nggak ganggu. Iya, Pak, Nah, ini. ganggu, Pak, sering. Lu tahu aja manggil. Nggak datang sendiri kan, kita cuma berdoa. Pemburu hantu. Iya. Kalau itu saya mau naruh barang-barang ini dulu. biar- Iya, udah. Bapak lagi pakai dagang Saya sini. ini, Bapak. saya habitual. Habitat saya memang ini nggak boleh lihat barang-barang berserakan gitu. Habitual. Iya. Kebiasaan. Oh, kebiasaan. You know. Ini memang dari gelangan bawah. Dan- Pak, ya. Bapak. Apaan? Ini siapa sih? Yang mana nih? Ini. Yang mana? Tadi gua nggak pesan madu loh. Yang dari sono. Bukan. Mbak, dia bukan yang jual madu. Oh, bukan. Pak, tasbih yang kredit ada. Ini Komar. Oh, tepuk tangan. Abah Komar. Ini luar biasa. Komar, kalau udah pakai nanya ini siapa? Ini ngongkosin ente ntar pulang ke Cirebon. Ini mejanya ada yang. Oh, ngongkosin. Iya. Iya. Serius diongkosin ntar? Iya, tenang aja. Ya, alhamdulillah. Ente pokoknya aman. Bong, dapat bong. Ada bawa staf ahli. Staf ahli dia. Enggak, ini. Iya, selamat datang Mas Komar. Ya, Abang. saya agak tersinggung dengan podium. Nutupin badan saya kan. Ucok Baba kemarin bisa. Ucok Baba ya. Ucok Baba bisa. Oh, beliau itu sekjen saya. Apa? Sekarang saya jadi ketua umum POPSI. Apa itu? POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Saya ketua umumnya. Ucok Sekjennya Baba? Ucok Baba. Bendahara umumnya da Usmini Ahlaletik we kabeh pokoknya. Oh, pop sih baru ya. Popsi, ada organisasi. Jadi dia Persatuan bentuk. Orang Pendek Pendek. Seluruh Indonesia. Pendek orangnya tapi wah, Iya. pemikirannya, Jauh. cita-citanya. Oh. Kemarin waktu bikin festival film pendek yang main
Komar, Ucok Baba, terus ini. Kalau itu durasi. Oh, durasi. Kalau ini ukuran. Nih, Jadi Pak Komar. beliau adalah ketua umum Persatuan Orang Pendek Indonesia. Pendek ya. Pendek. Pendek. Iya. Gitu. Oh, Pak Ketum, selamat datang Pak Ketum. Baik, Popsi. terima kasih. Iya. Kabarnya jauh-jauh dari Magetan ya? Dari Magetan? Kok Magetan? Dari mana, Pak? Saya dari Cirebon. Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Dan Saya- Reba. Iya. Nggak jelas. Bapak ini. Cirebon. Bapak. Cirebon Bapak ngomong bahasa yang mana? enak itu Cirebon itu bahasanya antara Jawa sama Sunda. Iya. Horas. Biar ngaco semua aja sekalian. Cirebon. Cirebon, Terus jauh-jauh dari Cirebon datang ke UTV. Iya, Wah, luar tahu biasa. gitu UTV yang datang ke Cirebon. Medan. Iya. Jauh lagi Pak. Iya, Cirebon. sama-sama jauh, maksudnya sama-sama Bapak jauh. makin jauh aja urusannya. Iya, Dari tadi ini ngurusin podium. Ya, Cirebon, Cirebon. Cirebon. Ya kan bisa diukur tol Cipali, tol Cikampek gitu. Oh iya. Oh iya. Panjang juga Iya. ya. Ya, dihitung Iya, sendirilah iya, ntar. gitu. Tolong kalkulatornya bagian keuangan. Ya maklum aja kalau bacalek masih belum jelas pemasukan. Udah profesi, udah caleg baru Selamat ada. datang Pak Saya Komar. sekarang mengelola organisasi politik. Organisasi yang saya kelola adalah sebuah partai politik. Loh, kalau Popsi tadi belum. Ini yang lain Ini lagi. partai politik. Saya, Apa itu? Saya sekarang mengelola partai politik. Partai politik. Partai Peduli Perasaan Perempuan. Disingkat Partai Peduli. Partai Peduli Perasaan Perempuan. Partai Peduli Perasaan P4 Pak ya. Penataran itu Pak ya. Wah, ini baru loh Oh, ini. ini baru. Ya. Tapi yang Biasanya lama- yang peduli. Karena hasil survei, Nah, ini. ya survei, penduduk planet bumi saat ini itu didominasi oleh kaum perempuan. Itu faktual. Perbandingannya adalah 1:5 nyaris 6. Satu laki-laki, 5 perempuan nyaris 6. Waduh, ini opi kumis lagi aliran. Ini faktual, ini faktual. Bang Jo kalau ngundang tuh lihat-lihat dulu latar belakangnya. Kenapa yang diundang tukang kawin semua? Kan persepsi kita kalau nggak ini terlalu. langsung dijabarin. Kalau ini faktual, ini ilmiah, ini hasil survei, survei, internasional. Ini Gitu. beneran ya. Betul. Bahwa jumlah wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki. Lebih dominan perempuan. Artinya Seluruh elemen alam ini, saya curiga jenis kelaminnya perempuan rata-rata. contohnya Bumi itu asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi, bukan pakmi. bener juga ya. Bulan, mungkin itu jenis kelaminnya perempuan. Karena asal kata dari kata ibu-ibu. Bulan, bukan Bener paklan. juga. Bulu ketek. Saya yakin itu juga perempuan. Karena bukan pala ketek. Bintang. Asal kata dari kata bibi. Bintang, bukan mangentang. Perempuan lagi ya. Perempuan, nama-nama kota di Nusantara. Cirebon. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan dong. Contoh. Bandung. Mbak. Bogor. Mbok. Cirebon. Enci. Pontianak. Empok. Balikpapan. Mbak. Majalengka. Mama. Sumedang. Sukabumi. Sumedang apaan su? Susu. Itu memaksa. Ya kan cuma perempuan yang punya susu. Iya tahu. Kita tidak punya susu. Ih, Bapak tahu aja kalau berkisah. Bapak sini Bapak deh. sini dari tadi. Waduh nih. Salah panggil. Kenapa tuh kan? Tahu pawang ular dipanggil. Susah. Ini kita bicara Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah siapa yang paling dimuliakan? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka 2 kali. 3 kali masih tetap beliau. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Baru yang keempat beliau berbeda jawabannya. Apa? Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Bapak lu. bini, Umi, Ibumu, baru bapakmu. Dan hari ini faktual, penduduk planet bumi perempuan. Jadi mari kita usung. Yaitu
Ya lo kader-kader. Bicara ada ibu, ada Bu Haja di situ. Ada Bu Haji di situ. Berani nggak tuh? Saya berani. Mari kita usung anak-anak bangsa Nusantara yang berjenis kelamin perempuan. Supaya diperhatikan itu luar biasa. Ini bagus. Maka kemudian misalnya ada kuota 30% untuk caleg wanita. Misalnya gitu kan. gitu. Caleg nomor 3 urutannya tuh biasanya wanita. Itu ya. Wanita, Itu cara iya. memuliakan wanita. Wanita. Aman Ini ya? Ya aman-aman. Kita cari yang aman-aman aja. Iya, Ya. daripada nanti di situ tahu-tahu ada seorang mantan pelawak dikarungin istrinya. Iya. Ya, aman, Pak. Aman, silakan. Yang lagi, Bu. Nih. Enggak, saya cukup pegang gini aja, begini Iya, aja. itu. Cukup. Orang sakti. Karena kalau saya kesini kan ketutupan. Orang sakti. Iya, Baik. Sakti. Iya. Hari ini kita tidak membicarakan perempuan, tapi membicarakan soal peluang politik, karir politik berikutnya seorang Haji Komar. Politik mau dipandang dari sudut apa? Dari mana Bapak memandang sudutnya? Ya tergantung. Sekarang Seluruh kehidupan ini, seluruh elemen kehidupan Politik. semuanya ada politik. Politik dagang. Bagaimana Politik. caranya berdagang dengan baik. Politik. Politik menyanyi. Politik menjadi aparatur sipil negara. Politik ingin ada politik praktis. politik poligami ada. Iya kan? Politik. lu main api lu. Apa? Jangan ngomong poligami. Ntar sangkain kita nyuruh. Oh iya, dia niatnya begitu. Oh, Ada kan semua politik. Tadi opening soal banyaknya wanita di muka bumi itu sebenarnya arahnya ke sana. Enggak, maksudnya supaya ada Dan hari perhatian ini pemilih tetap Indonesia didominasi oleh perempuan. Jadi Artinya bahwa kalau Anda nyalek maka ada harus program-program yang menyentuh hati wanita. Ah. Betul begitu? Betul. dapil ente apa sih? Hah? Dapilnya di sih? mana? Dapil itu apa itu? Dapil itu adalah daerah buat ngupil. Emosi saya. Iya, Bapak. Katanya anggota DPR 2 kali, 10 tahun. Masih nanya, dapil dadanya nyempil. Susah amat sih. Ini kita ngundang narasumber begini. Maksudnya Kita harus ente sabar. biar tahu bahwa ini kan kita mau Pak bicara Haji soal Komar kabarnya nyalek lagi dari partai tadinya Demokrat sekarang berpindah ke PAN, dapat dapil di mana? Dapil. Daerah pemilihan. Ya. Daerah pemilihan. Alhamdulillah. Ya jangan disingkat-singkat lah, Mak. Ya karena yang diajak bicara kan sudah singkat. Iya. Ya mudah-mudahan. Iya. Ya, Tapi jangan dilihat orangnya lah. Kecil orangnya, yang penting ujungnya lancip. Ujung otaknya maksudnya. Sebab kalau orang pendek itu rata-rata pinter, cerdas, analisis, sintetis. Kenapa orang pendek kecil itu Kenapa cerdas-cerdas? itu? Sebab otak sama pantatnya dekat. Lu pernah ngukur, Den? Udah benar. Jadi Segini. antara otak sama ini sama otaknya jorok juga. Ini sama itunya deket juga. Bisa dimut sendiri dong. Iya. Lu bilang Pikirannya. Bukan nih. Pikir aja. Kamu sendiri. Kalau ya, Pikirannya. kalau yang tadi harus diedit itu. Enggak. ya kan bisa makan permen Iya, dimut iya, sendiri. gitu. Enggak bagi-bagi Dimut, teman-teman. permen dimut. Aman. Tenang aja. Saya sekarang Di dapil. ya masyarakat mengenal saya sebagai mantan foto model. Model termos. Model termos, Pak. Model termos. Oh, kalau itu benar. Kalau itu benar. Kemarin, Kalau itu benar. kemarin aja dapat iklan. Oh, iklan apa? Iklan pet shop Pak ya. Itu kalau bocil-bocil lihat saya, Pak Komar itu sekarang kalau dari jauh kelihatannya seperti selebritis. Bocil-bocil. Kalau dari jauh. Jauh. Dari Tapi dekat. kalau udah deket seperti teletubbies ya. Berpelukan. Ya. Kenapa pindah dari partai yang membesarkan Pak Haji Komar, Demokrat? Nasdem juga tuh pernah. Nasdem ya pernah. Nasdem pernah 3 tahun. Nah, lalu pindah ke PAN. Pan. Rencana Semakin terdepan atau ingin ke Kepan? Saya ingin menunjukkan pada audiens dan rakyat Indonesia kenapa masuk ke PAN, karena memang Haji Komar tampan. Walaupun belum mapan. Belum mapan. Yang penting ada di Pan. Jangan sampai tengkorepan. Iya. Iya, nanti Jadi kan diinjak-injak. ada tagline-nya juga itu. Apa itu? PAN. Pan. Rakyat bantu PAN. Heeh. Ini mana benar? Rakyat Oh, pan.
Selalu gitu kan. terdepan. Kalau ada- Pan, hidup selalu apa pasti ada harapan. Pan, pasti ada harapan. Gitu. Kalau kemarin kita nyanyi lagunya Perindo ya, sekarang saat nyanyi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas lah. Dia kasih kesempatan dia. Nggak, Kasih kesempatan. Der, nggak apa-apa ngomong-ngomong ini pan gitu nggak apa-apa. Kenapa bebas ini buat buat ente? Ini juga bakal diedit semua. Biar semangat, jangan ada kerjaan. Inilah enaknya YouTube, Pak Haji. Bebas. Kita nggak ada kewajiban Nggak enak, cover both side. Jangan Kita terlalu nggak ada KPI, nggak ada derma Jadi sensor. bebas, ya. bebas kita ngobrol. Nggak Kan apa-apa. namanya posisi gini, makanya tadi ditanya ini kan juga membantu ente yang Dulu pernah jadi calon bupati Cirebon. katanya. Pernah. Coba ceritakan, bagaimana mungkin orang yang Sosok seperti ini. Enggak, bukan Kok nggak malu-malunya jadi calon bupati gitu? tentu tidak semua orang berhak menjadi bupati. orang bisa 2 periode DPR Iya. Pengalamannya mumpuni. menguasai Hubungannya juga baik dulu dengan mantan Presiden SBY. SBY. Bagaimana Anda meyakinkan orang ketika itu, walaupun jadi itu nggak jadi, Jadi ya? Yang lain. yang lain jadi. Jadi. Iya, jadi. Apa keputusan yang buat Om Komar ini, gua mau jadi bupati Cirebon? Apa itu? Apa karena empalnya? Iya, salam. Ini serius ngomongnya? Gua aja nih, gua aja nih. Gua aja nih. Ente bahas sendiri aja deh. Orang udah ditanya, ini ngapalinnya udah lama. Ente jawab. Lu tahu kan gua di dalam tadi ngapain? Ini. Makanya belum jawab kenapa bisa jadi itu dulu. Terus nanti ini hubungannya habis ngomongin soal bupati, baru ente ngobrol Gini lagi nih, gini nih, gini. Gimana? Ini lantai 4 nih. Lantai 4. Ini kalau ngelempar narsum dari lantai 4 berapa hukumannya? Bapak kan host macam-macam Pak. Narasumbernya ini rada-rada begini Pak. Ya. Sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu Presiden Republik Indonesia. Saya senang kalau dibicarakan oleh kader, mantan kader saya. Ya. Baik. Baik. Ini sebuah kesempatan yang langka Weis. dan cukup menarik Iya. apabila ada Kita kalau denger gini, mantan kader kalau saya. yang aslinya ngomong si asik, kalau dia ngomong kita tambah enek. Silakan. Beliau itu sangat cerdas. Jadi di sosok Haji Komar itu dilihat oleh beliau ada 4 kecerdasan yang dimiliki oleh Haji Komar. Yang pertama. 1, spiritual quotient. Kecerdasan spiritualnya tinggi. Oh, sebentar. Agak pelan-pelan kalau ngomong soal spiritual tadi. Spiritual. Bukan kecepirit, oh. Spirit. Oh, Ya. jelaskan. Spiritual quotient. Yeah. Kecerdasan ruhaniah yang tinggi. 2, 2. emotional and social quotient. Kecerdasan emosional dan sosialnya mantap. 3. Ketiga, adversity quotient. Kecerdasan adversitas. 4. Yang 4 baru kecerdasan logika berpikir. 5. Intelligence quotient. 5. Banyak mau nambah. Nyalon. Jalan Pak Haji. Gitu. Berangkat, Pak. Dengan segala kemampuan. Waktu itu masih dengan Pak SBY ya? Iya. Masih SBY. Oh, mungkin Pak SBY bilangnya cintanya dialog dong, dialog. Dialog, Ini dialog. ceritanya Pak SBY. Ini dengan Oke. Pak Haji Iya. Komar, tentu saya secara pribadi merekomendasikan Pak Haji untuk maju sebagai Bupati Belambangan. Bupati Cirebon. Anda siap? Insya Allah siap Pak Ketum. Saya tidak. Ngapain ngasih perintah? Lalu nyalon. Nyalon. Jadi. Kampanye. Kampanye. Coba kampanye bagaimana? Ayo kita jadi warga Cirebon. warga Cirebon. Kita warga Cirebon. Warga Cirebon. Kampanye dong. Ceritanya di panggung kampanye. Hadirin, calon bupati kita, Pak Haji Komar. Nggak gitu-gitu amat. Kampanye dong. Kampanye. Histeris. Oh, histeris. Histeris. Waduh. Langkapi dine. Lah, Yeah. iya. Ih, Raina blesak. Itu bahasa Cirebon. Apaan bahasa Cirebon? Bahasa. Ngerti nggak? Nggak. Raini Blesak. Artinya? Muka lu jelek.
Ada kampanye. Ada kampanye. Ya Allah, kampanye Pak Haji Komar. Iya, Bupati Pak. Ini rakyat Cirebon menanti pidato kampanye Pak Haji Komar. Iya. Saudara-saudara, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan dan lain sebagainya. Pak, kalau yang kontan sama kredit itu ya. Sama toko masyarakat, toko besi. Tokoh masyarakat. Bapak Camat Plumbon beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Ini siapa mau kawin? Pak Camat, Pak Camat. Pak Camat. Ya. Pak Lurah dan Pak Lurah, Ibu Lurah. program. Cirebon, kita membutuhkan sosok kepemimpinan dan suasana baru. Mari kita bangun Cirebon baru. Di bawah kepemimpinan seorang bupati yang termasuk makhluk langka. Sudah waktunya Cirebon dipimpin oleh seorang sosok makhluk langka yang harus sudah dilindungi Undang-Undang Purbakala. Bapak fosil, Pak. Gimana sih? itu waktu bupati kemarin. Iya. Lalu kemudian atas inisiatif sendiri tidak atau belum beruntung mencalonkan menjadi bupati. Nggak, sebenarnya calon bupati itu bagian dari teskis lapangan. Jadi Targetnya tetap pada waktu 2009 saya harus memasuki periode yang kedua DPR RI. jadi di Teskis antaranya saja. teskis. Pernah jadi vokalisnya Ceylon Seven. Duta. Oh, duta. Bukan duta vokalis, duta aksara. Duta aksara. Oh. Dan SK-nya sampai hari ini belum dicabut. Tapi masih Haji Komar sebagai duta aksara nasional yang belum ditandatangani oleh Pak Emno waktu itu Kemendikbud. Mendikbudnya Pak Emno. Emno. Duta aksara Nasional. Itu artinya apa? Melaksanakan tugas membantu pemerintah pusat dalam memperkecil jumlah buta aksara di Indonesia. Karena Bapak ini. sampai hari ini jumlah buta aksara itu sangat tinggi, terutama di daerah-daerah pesisir. Nah, itu. Buta aksara biasanya buta aksara Latin ya? Latin, Latin ya? bukan Arab. Tapi alhamdulillah Bapak ini terjun, Langsung? buta aksara itu semuanya habis. Habis. Yang ada buta agama sekarang. Bukan. Beliau didutakan karena memang ada Bapak ini background-nya- basicnya guru, basicnya. Basicnya adalah beliau ini seorang Der, pendidik tolong atau guru. tolong pastiin soal edit ya. Iya. Tenang. Maju urusannya. Aman lah. Aman. Nah, ini Ayo bicara. juga pertanyaan yang kemudian selalu bergulir karena Abah Komar atau Pak Komar ini selalu dilihat di konten-kontennya setia dengan seragamnya sebagai Sinto Gendeng. Bapak dari tadi memimbarkan sesuatu itu gambarnya ngaco. Pendek. Ngaco lagi, dagang madu lagi segala. Iya, sorry. Dia lu lah yang bilang. Iya, yang madu hutan ada, Pak. ini apa dianya lagi tes tadi. Iya. Kebudayaan. Tes Ini saya salah satu pecandu kebudayaan dulu. Hari Salah ini Ya, terus itu. salah satunya ada Kang Dedi ya. Kang Dedi di Jawa ya, Barat juga ya, setia dengan Purwakarta bajunya. dulu ya. Dedi Purwakarta. Mulyadi. Dedi Mulyadi. Nah sekarang kalau Abah Komar ini, Apa? apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Sosok Abah Komar hari ini bukan melakukan rebranding, Oh bukan? tetapi unbranding. An. Aslinya emang begini dari dulu. Oh. Cuma gara-gara berteman sama dia, Kan nyari duit. sama Derry Ginanjar Eman, nggak jelas jadinya. Gitu. Ketika di Aslinya pas kawan segini. dulu ya. Iya. Nah, jadi kembali ini kepada sosok Komar yang sebenarnya. Dulu karena aslinya begini. Oh dulu nemu dalam keadaan begini? Dashboard, boneka dashboard tahu? Masa bisa main sama kucing hoki? Jadi ini unbranding. Unbranding. Kembali lagi. Bukan rebranding. Aslinya gini. Saya dari sejak kecil tumbuh dan berkembang dengan suasana Apa? tumbuh dan berkembang. Ah, nggak percaya saya. Tumbuh gitu aja. Tumbuh. Dan insya Allah berkembang. Ya, dengan suasana sofistik.
Sufi lagi. Sufi Sufistik, lagi. ya. Sufi adalah Sufistik tadi ilmunya. ilmunya. Iya, di atas. Dia tidak suka hedonisme, Nggak duniawi lah. tidak duniawi, dan Nggak penting lah dan dunia saya itu. pernah terjebak di pola kehidupan Gara-gara dia juga? Indonesia gara-gara dia. Gitu. Teman satu grup kan Apa-apa. begitu. Iya, iya. saya dulu nggak pernah yang namanya Nakal. kenal karaoke itu nggak pernah. Nggak pernah. Nggak, dia penyalur LC kok. Mana kenal cuma nyalurin doang, pulang. Naruh perempuan, pulang. Nggak pernah kenal karaoke. Itu semua punya masa lalu. Ya, tapi Ya, kita bicara masa depan. Iya, tapi Bagaimana masa depan Cirebon sekarang itu? kita bicara soal masa depan. Silakan. Pak Komar. Kira-kira ini kita bicara dua orangnya mana tadi? Itu Pak. Mas. Ini Pak Mas Jo nanyain. Ente kan 2 periode dapilnya di sana. Iya. Sekarang di daerah yang sama tapi dengan partai yang beda. Kenapa ente yang diutus ke situ? Ini apakah dalam rangka memelihara konstituen supaya tetap loyal? Saya Atau sempat gimana? tanya sama Pak Zulkifli Hasan. Oh iya, nanya apa? Pak Jul, jujur, kenapa kok jatuh pilihan pada saya? Saya sudah pensiun, Udah nggak mau tadinya. sudah aktif di kampus. Karena kalau sudah ngajar di kampus, sudah tidak boleh campur-campur dengan politik praktis. Ini harus lempeng. Jawab Pak Jul. Kenapa kok jatuh pilihan pada saya? Beliau jawab, Pak Haji, saya butuh orang gila satu kayak Pak Haji. Temen lu nih. Dia butuh orang gila. Nggak alasannya apa milih orang gila gitu. Saya buka rekaman, kenapa beliau bicara situ. Pada waktu saya kasih tausiah, syukuran di kantornya Eko Patrio waktu itu, Iya. ada Pak Zulkifli Hasan. Oh. Saya Halal bihalal. halal bihalal. Saya masih ingat waktu itu menerangkan Nah, tentang kita nggak ingat sama sekali loh, Lu Mas. sama sekali nggak inget lah. Oh, ingat Buat ke situ, apa? Oh, udah ya ingatnya emang dia lemah kalau itu. Gitu. Lalu Saya sempat kasih pemaparan soal ada filosofi mengatakan, ada filosofi orang bodoh dia kalah kalau ketemu sama orang pinter. Orang pinter dia kalah kalau ketemu sama orang lihai. Orang lihai dia kalah kalau ketemu sama orang licik cerdik. oh, masih ada lagi. Jadi untuk mengalahkan orang bodoh kita pinter dikit dia kalah. Mengalahkan orang pinter kita lihai sedikit dia kalah. Mengalahkan orang lihai kita licik cerdik dia kalah. Nah, Tapi mengalahkan. orang licik cerdik bisa dikalahkan nggak? Orang licik cerdik masih bisa dikalahkan. Oleh? Itu yang namanya orang hoki. Jangan dilawan orang hoki. Dia lagi hoki punya. Wong Bejo. Orang hoki. Pertanyaannya sekarang. Orang hoki masih bisa dikalahkan nggak? Bisa Pak. Sama siapa? Orang gila namanya. Oh, si hoki gala mah gila. Orang yang punya konsep kerja gila. Grand strategi marketing yang gila. Kerjanya gila. Punya pemikiran gila. Orang yang berpikir out of the box, dia berpikir yang orang lain tidak mikir. Gila itu. Orang gila itu berpikir futuristik. Berpikir futuristik itu tidak berpikir setahun 2 tahun, tetapi berpikir 20-40 tahun ke depan. Ini proses dia cara Luar berpikir. biasa ya. Ini yang kita sebut sebagai caleg bukan main. Bukan main. Bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng nih. Bukan Udah kaleng-kaleng. berpikir futuristik. Saya katakan kan selalu sama teman-teman. Kita seorang pelaku seni panggung dan film tidak boleh berubah sikapnya. Mau ada di kampus jadi dosen, mau jadi DPR RI, mau jadi pejabat tinggi. Kita tetap pelaku seni panggung dan film dan harus berkesenian. Jadi saya nggak berubah. Dimanapun saya berada tetap saya berkesenian. Enggak. Gue lihat putih semua masa nggak beruban? Berubah. Bapak dari tadi gimana sih? Enggak dengar saya. Beruban lagi. Oh, Beruban sama Pak Ganjar. Oh iya. Tapi dia dukung Ganjar juga. Lu mau dimarahin kayaknya? Enggak. Ini orang rada budek ya. Kadang-kadang gitu saking semangatnya. Gitu. Nih mau ditanya, Mas, ini kan udah dulu pernah 2 periode. Ini yang ketiga, tujuan ente ke sono ngapain? Buat masyarakat Cirebon tuh apa tujuan? Apa sih yang mau diperjuangkan? Emang Saya setiap hari sudah bilang sama teman-teman, sama rakyat tuh, masih kelingan kalau kita masih Kang, masih ingat sih. wah zaman konon. Oh, tuh bisa gitu. Oh, cemengkono, blok Kaji utak. Komar duduk kepingin jadi anggota dewan. Enggak. Duduk. Kaji Komar dapat kepercayaan mau kepingin jadi abdi rakyat. Ini sempurna. Visi misinya, ya visi rakyat apa yang dimaui rakyat itu yang saya lakukan. Apa yang dimauin rakyat Cirebon? Gitu. Yang dimauin rakyat Cirebon apa?
punya abdi rakyat yang duduk di DPR RI yang kalau ditelepon bisa langsung ngangkat. Di WA langsung dibales. Ini kalau sudah duduk kelalen. Aja kelalen. Aja kelalen lah. Kepriwet lah. Aja kayak gue lah. Ditelepon orang diangkat. Kalau lagi ada maunya, tapi kalau sudah duduk kelalen, ditelepon susah, WA nggak bales, apalagi ditelepon langsung. Takut ada Rakyat sekarang maunya yang seperti itu. Dia mengabdi. Sebab kalau ada wakil bupati, bupati atasannya. Wakil gubernur, gubernur atasannya. Kalau ada wakil rakyat, ya rakyat itu dunungannya. Rakyat itulah tuan. Rakyat tuannya, majikannya itu ya rakyat. Jadi kalau saya ditanya, apa visi misinya? Misi saya ya misi yang dimaui rakyat apa? Iya. Saya lakukan. Visinya apa? Apa yang dicita-citakan dan diimpikan rakyat? Yaitu visi saya. Emang ada perbedaan ketika orang belum diangkat jadi wakil rakyat terus duduk jadi wakil rakyat? Kayak bentar, kita kayak ayam mau kawin ya. Gitu. Emang beda kalau udah di posisi udah ada di DPR. Kan ente bilang kalau di DPR tuh ada berapa 3 kriteria orang duduk di politik. Itu soal orientasi. Nah itu. Inilah pentingnya para calon anggota legislatif memiliki orientasi yang jelas. Mau jadi apapun, mau jadi aparat sipil negara, mau jadi militer, mau jadi pejabat apapun, harus jelas orientasinya. Ada 3 orientasi. Satu, ini secara psikologi, ini neuroscience. Saya membaca dari neuroscience. You know? You understand? Oh iya. Understand? Stop. Oh, any arrow? No. Oke. Nick Carter. Yes, Let's oke, go. please. Pikirannya jorok. Satu. Ya, aja mengkonon sih. Satu. Bagaimana itu? Ada 3. Yang pertama tadi. Saya akademisi. Iya. Saya berdasarkan neuroscience. Ada 3 orientasi seseorang menjadi apapun. Yang kita bicarakan soal politisi. Politisi dan anggota dewan. Ada 3 basis orientasi seseorang menjadi politisi dan anggota dewan. 1. Apakah dia menjadi politisi dan anggota dewan berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual? Material. Kalau dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan pencari nafkah. Titik. Biasanya ujung-ujungnya bisa keserimpet masalah korupsi. Yang kedua, ketika dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada psikologikal, Bapak kalau ngomong muncrat, dia ngiler Pak ya. menjadi politisi, menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini karakternya tiap hari renang gaya kata. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Yang kedua. Tapi ketika dia menjadi politisi, menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi anggota dewan pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Mari kita membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan di tanah Nusantara ini. Dari pinternya kayak gini. Iya. Kok nggak dimandikan dengan wewangian supaya namanya harum? Aman ya? Istilah udah ketulan Vicky, Pak. Iya, jadi Dik, maksudnya kemana ini maksudnya? Bapak ini nggak pernah menghasut mana-mana dan Nggak jelas. Ini sekarang ini, karena ini adalah salah satu uji mental caleg-caleg yang akan berperang di luar sana. Sekarang kita coba, kita tes beliau berkampanye sebagai seorang caleg untuk yang ketiga kalinya dari PAN menggunakan bahasa Cirebon. Silakan Pak Haji di sini. Kita jadi rakyat Cirebon ya. Rakyat Cirebon. Kita rakyat Cirebon. Iya, Ini anggap ini lapangan apa yang paling luas di Cirebon, lapangan apa? Lapangan Bima. Ini lapangan Bima. Bima. Penuh dengan rumput. Silakan. Orangnya di mana? Belum datang. Belum datang. Orangnya nggak ada rumput. Belum datang ceritanya. Gue bilang kan bakal nggak jelas.
Boleh nggak jelas. Lapangan Bima. Nggak jelas deh. Tenang aja. Yang penting ente pulang ongkos jelas gitu. Suasana lapangan. kampanye. Lapangan Bima Cirebon. Iya. Jam 19:30 malam Jumat. Silakan. Bapak-bapak udah pada pulang. Sepi dong. Oh iya. Oke. Oke, Lapangan Mas, Bima Cirebon jam 15:30. Waktu. Bahasa Indonesia tuh. Lu Oh, yang Cirebon, lain Cirebon. nggak? Cirebon. Cirebon boleh. Oke. Nanti disambung. Haji Komar. Ada yang teriak. Ada yang teriak. Ada yang teriak. Nggak jelas. Haji Komar. Ada yang teriak. Ada yang teriak lagi. Haji Komar. Ada yang nagih mas. Ada di pojokan. Di sana juga ada dia. Anaknya semua dong. Kalau di TV itu kalau yang pewawancara apa istilahnya? Penanyanya? Host ya? Host. Host yang nggak jelas. Silakan. Kampanye dalam bahasa Cirebon. Sederek-sederek sedanten warga Cirebon lan Dermayu. Yuk, Indonesia saniki, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak bangsa Nusantara berjiwa entrepreneur, petarung kehidupan. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting tidak boleh menyerah, aja menyerah. Sebab kalau kita menyerah, selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal dia. Ini banyak masa. Sekarang geser sini dong. Pak, di sini juga banyak masa. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua. Silakan. Ibu, para remaja putri, Bahasa Cirebon. bahasa Cirebon nggih. Sing disebut wong sing bangkrut iku, orang yang bangkrut itu dudu wong sing ora duwe duit. Yang disebut bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang, tetapi dia yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Mari kita bangun mimpi-mimpi kita ke depan untuk Indonesia emas. Terakhir. Nah, ini di Ini, sini ini. nih. Ini pada ngumpul waria. Silakan. Warga. Kan, loh, mereka juga berhak. Bapak waria. Mereka juga berhak. Iya. Iya. Nih, warga. Ini anak-anak muda. Anak muda mas supaya tidak anak-anak, Rata-rata umur 17. Golput. teman-teman, Bulan. sahabat-sahabat. Kesuksesan kita tidak diukur seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak orang yang kita ringankan bebannya. Ingat pesan Abah. luar biasa. Ya, iya. Oke. Pak nasi jamblang 2 Pak. Cirebon ya. Luar Cirebon. biasa. Luar biasa. Iya, oke. Om Komar ternyata banyak, karena penonton YouTube ini rata-rata usia muda, mungkin banyak mereka kaget. Kaget. Ya, banyak yang kaget. Iya. Ya kan? Surprise. Surprise. Mereka mungkin beberapa langsung ya mungkin ya murtad ya. Iya. Mungkin murtad dari partai lain langsung Bisa ingin tertarik. mendukung beliau. Oh iya. Mendukung. Ternyata begitulah seorang Iya. anggota Dewan, makanya bisa 2 periode kemarin. Itulah. Iya. Dapil Cirebon aman. Aman. Nanti teman-teman saya Murtad itu singkatan. Apaan? murtad. Murid ustad. Oh. Ini loh ada lain orang kalau sendiri. cerdas kayak gitu. Cerdas. Bukan cerdas, itu ada ngeles. ustaz, ada mubalik, ada mau balik. Itu beda. Beda. Ada mubalighot, ada mubalighot. Kalau mubalighot penyampai perempuan. Tapi kalau mubalighot, mubalik kecebur got. Bapak jangan gitu. Jangan Nanti gitu. ada capres yang tersinggung. Pak Haji Komar, tentu saya dan Bapak ngubungin aja. Oh iya. Saya dan Bung Dery itu saja mengucapkan selamat bertempur, semoga sukses. Ingin sekali nanti mengundang, tapi dalam posisi Pak Haji Komar sudah berada di Senayan. Sudah dilantik City. ya. Iya. Lagi nge-mall. Oh Oh iya, maksudnya di Gedung Nusantara. Di Gedung Kembali. Nusantara. Kembali Tiga ke kalinya. tempat dia seperti Iya. dulu. Udah. Nggak ada air minum. Ntar dikasih. Ini maunya nyelak mulu. Oke, tepuk tangan buat Haji Komar.
Margin Error.